Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya, Efriani Suaidah Pulungan, Unit Kerja BPP Sumber Jaya Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, yang akan memandu diskusi kita dengan tema Bela Negara dalam Wujud Nyata, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara di Sektor Pertanian. Sudah bersama saya ada dua narasumber, yaitu teman-teman penyuluh pertanian. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Silahkan untuk narasumber satu, bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Oli'i. Saya CPNS Penyuluh Pertanian, Unit Kerja BPP Beliuhuto, Kabupaten Gorontalo. Saat ini saya aktif mendampingi petani dalam peningkatan produktivitas dan penerapan teknologi pertanian di Desa Motorito dan Desa Dulur. Terima kasih. Selanjutnya, untuk narasumber kedua, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, terima kasih Kak Efriani sebagai moderator pada podcast kali ini. Perkenalkan saya Restu Andrian Sitompul, saya CPNS di Kementerian Pertanian sebagai penyuluh pertanian lapangan, dan saat ini alhamdulillah saya ditempatkan di Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di BPP Muara Sipongi. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya. Semoga diskusi kita hari ini langsung saja. Menurut kalian, apa sih makna bela negara dalam konteks pertanian? Mungkin dimulai dari Kak Irsyad dulu. Kalau menurut saya, bela negara itu tidak selalu dengan angkat senjata ya. Di sektor pertanian, bela negara itu adalah bagaimana kita memastikan ketahanan pangan tetap terjaga karena pangan adalah kebutuhan dasar. Jadi kita berkontribusi di bidang ini. Kita sebenarnya sedang menjaga stabilitas negara. Bagaimana kalau menurut Kak Restu? Pertanyaannya cukup bagus ya. Saya sepakat dengan Kak Irsyad. Untuk zaman sekarang bela negara bukan berarti kita harus angkat senjata kayak dulu ya, kayak masa-masa penjajahan gitu. Tapi bela negara di zaman sekarang ini saya rasa banyak aspek sih. Misalnya kita nih sebagai penyuluh pertanian, ya kita harus mampu mendampingi petani, mampu membantu petani khususnya pada peningkatan produktivitas ya. Karena semakin meningkat produktivitas, saya rasa kita akan bisa swasembada pangan, kita bisa ekspor, dan saya rasa hal ini bisa memberikan kontribusi bagi negara, dan saya rasa ini juga salah satu wujud bela negara sih. Menarik sekali. Nah, kita masuk ke inti pembahasan ya, yaitu rela berkorban. Dalam pekerjaan sebagai penyuluh, bentuk pengorbanan apa yang sering dirasakan? Mungkin Kak Irsyad dulu yang menjawab. Banyak sekali Kak Efri. Salah satu contohnya misalnya kita harus turun ke lapangan di kondisi cuaca yang tidak menentu, ya, panas, hujan, bahkan harus ke lokasi yang jauh dan sulit untuk dijangkau. Tapi itu semua kita lakukan demi memastikan petani mendapatkan pendampingan yang maksimal. Kalau menurut Kak Restu, bagaimana? Ya. Saya rasa ya, kalau dalam istilah bela negara, rela berkorban, itu erat kaitannya kita tuh harus mampu memberikan hal-hal yang kita punya. Misalnya kita nih sebagai PPL, salah satu yang bisa kita berikan ya kontribusi berupa misalnya waktu. Kadang-kadang nih, selama kita bekerja sebagai PPL, kita seringkali mendapat panggilan dari petani. Misalnya kita diundang ke acara di masyarakat, di desa, seperti itu. Kadang-kadang kita juga diminta memberikan penyuluhan ketika banyak musim panen, ada munculnya hama ataupun penyakit tersebut. Jadi saya rasa ya salah satu hal yang bisa kita korbankan ialah waktu kita. Karena ya kita harus kerja di luar jam kerja gitu. Karena nggak semua orang mau untuk bekerja di luar jam kerja. Misalnya udah tengah malam nih tiba-tiba ditelepon petani ya, kayak bang ini gimana gitu ya. Kita ya mau nggak mau harus menjawab karena itu tugas kita gitu. Iya, iya betul sekali. Kadang juga secara emosional ya, kita harus sabar menghadapi berbagai macam karakter dari petani itu sendiri, ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas terkait contoh nyata di lapangannya. Boleh diceritakan contoh nyata pengalaman yang menurut kalian
paling mencerminkan nilai rela berkorban? Kali ini dimulai dari Kak Restu dulu ya. Saya ditempatkan di wilayah ada 4 desa nih. Ada salah satu desa yaitu desa ini berada di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat ya. Dan desa ini ditempuh cukup jauh ke dalam, masuk gang-gang, masuk simpang gitu. Dan kebetulan jalannya nggak bagus, banyak kerikil. Bahkan saya sering juga bocor ban di sana gitu. Nah, itu merupakan salah satu pengalaman yang saya rasakan selama di lapangan. Kadang-kadang jaringan nggak ada, padahal kita perlu presensi gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu lokasi di mana, terus jalan juga jelek banget sumpah. Terus kadang-kadang petani ini juga, kadang-kadang ya janjian jam segini, tapi kita udah nyampe di tempat, ternyata petaninya sibuk, nggak bisa gitu. Jadi ya saya yakin sih kalau kita selama bekerja di lapangan banyak hal-hal yang menuntut kita harus sabar. Itu sih kayak yang Kalau Kak Irsyad, bagaimana contohnya Kak? Ya, kalau saya dulu pernah ada pengalaman saya waktu mendampingi petani, ya, karena saat terjadi serangan hama, ya, saya itu harus bergerak cepat menuju ke lapangan, ya, bahkan di hari libur pun harus tetap, ya, karena kalau terlambat bisa gagal panen, ya, itu momen di mana kita benar-benar merasa bahwa memiliki peran yang sangat penting untuk pertanian yang ada di Indonesia. Luar biasa. Nah, menurut kalian, bagaimana dampak dari pengorbanan tersebut terhadap bangsa dan negara? Mungkin Kak Irsyad dulu bisa menjelaskan? Kalau untuk dampak sangat besar ya, ketika produksi pertanian tersebut meningkat, maka ketahanan pangan nasional juga ikut meningkat. Artinya kita juga turut serta membantu ya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalau Kak Restu gimana? saya senada sih dengan Kak Irsyad. Contohnya di bidang pertanian ya, jika produktivitas meningkat, jika terjadinya swasembada pangan, tentu kita bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan negara. Kita bisa membantu negara ini lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi. Saya rasa itu sih dampak yang lebih terlihat dalam jangka waktu dekat gitu. Bagus sekali atas jawaban Kak Irsyad dan Kak Restu. Terakhir nih, apa pesan kalian untuk ASN lain atau generasi muda terkait nilai bela negara ini? Kak Restu, dipersilakan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau di bidang pertanian ya tadi kita udah bahas ya, udah kita bahas panjang lebar. Nah, kalau untuk bidang lain misalnya saya kasih contoh nih, di bidang kesehatan ya, saya rasa mereka juga sangat banyak memberikan dampak kontribusi sebagai contoh dalam wujud bela negara nih. Misalnya saja mereka bisa membantu memberikan fasilitas-fasilitas yang baik bagi bidang kesehatan, bisa membantu menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan juga di bidang kesehatan salah satu bidang yang punya kontribusi besar dalam wujud bela negara. Jadi tidak harus di bidang militer sih, karena ya kalau di bidang militer ya mereka udah pasti punya wujud bela negara yang besar gitu kan untuk berperang, untuk menjaga perbatasan dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Terima kasih Kak. Kalau untuk Kak Irsyad gimana pesannya? Kalau menurut saya ya khususnya di sektor pertanian, jangan pernah meremehkan peran sekecil apapun itu ya. Uh, itu tetap menjadi bagian besar untuk menjaga bangsa dan negara kita. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya, dengan jawaban kakak-kakak yang super keren. Kita belajar bahwa bela negara bukan hanya tentang hal besar, tetapi juga tentang pengorbanan kecil yang dilakukan dengan konsisten, termasuk oleh para penyuluh pertanian. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi kita semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.